Ya baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang media dan jaringan telekomunikasi. Yang pertama menjelaskan prinsip dasar sistem TCP dan IP. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian tadi kita bisa memahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi dan menggunakan TCP/IP. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Yang ketiga, komputer yang terkoneksi dengan TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan jaringan internet dari TCP/IP yang banyak digunakan oleh orang-orang. Yang pertama sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras atau perangkat khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda maupun sifatnya adalah global. Yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Kecil. Cara kerja protokol TCP/IP yang pertama adalah paket dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian ditransmisikan melalui media. Setiap paket akan diberikan label berbeda dan alamat pengiriman paket. Yang kedua, paket dikirim melewati router. Setelah paket sudah siap, akan dikirimkan melewati router. Tugas router ini akan mengantarkan dan menentukan rute tujuan setiap paket. Yang terakhir, paket sampai tujuan. Setelah paket sampai di tujuan, setiap layar akan bertugas sesuai dengan layarnya masing-masing. Mulai dari layar yang paling bawah bertugas menerjemahkan paket, kemudian dikirimkan layar atasnya. Berikut fungsi-fungsi TCP/IP. Tadi kita sudah membahas pengertian TCP/IP pada pokok bahasan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari TCP/IP itu sendiri. Memang tidak hanya mengoneksikan antara komputer satu dengan yang lain, namun juga mencangkup berbagai hal berikut ini. Yang pertama, melakukan pengiriman file transkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer maling. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Yang terakhir, melakukan fitur name server. Ya, itu tadi merupakan berbagai fungsi-fungsi dari protokol TCP/IP. Berikutnya kita akan membahas tentang protokol TCP/IP memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing. Berikut beberapa layar utama dari protokol ini adalah yang pertama, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Jika analogika kita pada layar ini, contohnya pada aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan memengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser pada komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file.
maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua, lapisan transport. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan aplikasi. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun UTP. Lapisan yang ketiga adalah network. Pada lapisan network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Yang keempat, lapisan network interface. Pada lapisan ini merupakan lapisan terakhir protokol TCP/IP yang memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik, ataupun secara kabel atau wireless. Yang pertama, membantu membangun jaringan koneksi internet di berbagai jenis perangkat komputer. Yang kedua, membantu bekerja secara independen dan sistem operasi. Yang ketiga, mendukung banyak routing yang berbeda. Yang keempat, menggunakan arsitektur client server yang terukur. Yang kelima, bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Yang keenam, ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan juga komputer. Ya, itulah beberapa pengertian TCP/IP dan kelebihan, fungsi, dan lapisan-lapisan protokol tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPv4 dan IPv6. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Sebuah IP address versi 4 ataupun IPv4 terbentuk dari 32 binary bits. Dari 32 binary bits tersebut terbagi ulang lagi format desimal atau 00000 dalam format binary. IPv6 sendiri adalah protokol lapisan jaringan yang melakukan komunikasi data melalui transfer data antara dua mode dalam sebuah jaringan, paket switching. Sebenarnya IPv6 bertujuan untuk menggantikan internet protokol versi 4 yang dulunya dianggap sebagai tulang punggung. IP address terbagi menjadi Yang berikut konsep dasar IPv4. Konsep dasar IPv6. IPv6 sendiri adalah protokol lapisan jaringan yang melakukan komunikasi data melalui transfer data antara dua mode dalam sebuah jaringan atau paket switching. Sebenarnya IPv6 bertujuan untuk menggantikan internet protokol versi 4 yang dulunya dianggap sebagai tulang punggung dari internet modern. Berikut lagi saya akan menjelaskan tentang jaringan sistem dari microwave, VSAT-IP, fiber optik, dan WLAN dan VLAN. Jaringan microwave merupakan jaringan wireless yang memanfaatkan frekuensi sangat tinggi yang biasanya digunakan untuk menghubungi kedua base stasiun seluler. Berikut VSAT-IP. Merupakan layanan internet berbasis satelit yang dapat melayani kebutuhan komunikasi data mulai dari 24 kbps hingga 2 mbps.
dan dipastikan tidak akan terputus meski berada di lokasi terpencil sekalipun. Yang terakhir, bukan. Berikut fiber optik. Fiber optik adalah sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang serat, kaca atau plastik. Kabel fiber optik mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Dan yang terakhir, pengertian WLAN dan VLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, jaringan lokal yang menggunakan gelombang audio wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antara perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet yang menggunakan sinyal wireless. Berikut VLAN, Virtual Local Area Network, adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan Berikut VLAN, Virtual Local Area Network, adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal, fisik LAN yang terpisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan telekomunikasi secara wired dan wireless. Wireless adalah kebalikan dari wired. Tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan nirkabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Kelebihan wired dan wireless. Yang pertama, kelebihan dari wired. Yang pertama, mobilitas tinggi. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan instalasi. Yang ketiga, menurunkan biaya kepemilikan. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, scalable. Selanjutnya, kelebihan dari wireless. Yang pertama, mobility. Yang kedua, reduced cost of ownership. Yang ketiga, scalability. Kekurangan yang pertama dari wired. Yang pertama adalah yang besar, yang kedua biaya peralatan mahal, yang ketiga adanya masalah propagasi radio seperti terhalang atau terpantul banyak sumber interferensi. Yang keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Yang kelima, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Kekurangan berikutnya, kekurangan wireless. Yang pertama, memerlukan pengamanan tambahan pada sistem wireless LAN. Memiliki sistem keamanan yang terbatas sampai 2 layer atau 2 lapisan. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan jaringan di belakang wireless LAN diperlukan pengalaman tambahan. Yang kedua, tingkat kecepatan umumnya. Jangan wireless LAN menyediakan data rate hingga 54 Mbps dan 11 Mbps. Namun pada kenyataannya transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga membuat kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Yang ketiga, topologi ruangan dan cuaca. Pada sistem WLAN, ini topologi ruangan, daerah dan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal
karena pada sistem ini yang digunakan adalah medium radio, sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Yang keempat, harga lebih LAN. Harga komponen wireless LAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar, serta perencanaan yang tepat dan efisien dalam mengimplementasikan. Yang terakhir adalah memahami prinsip kerja IPv4 dan IPv6, TCP/IP, networking services, dan sistem keamanan jaringan, telekomunikasi, serta sistem seluler, sistem microwave, sistem VSAT/IP, dan sistem jaringan, sistem optik, dan sistem WLAN. Yang terakhir adalah memahami prinsip kerja IPv4, IPv6, TCP/IP, networking service, sistem keamanan jaringan telekomunikasi, sistem seluler, sistem microwave, sistem VSAT/IP, sistem optik, dan sistem WLAN. Yang pertama adalah memahami prinsip kerja IPv4 dan IPv6. IPv4 dan IPv6 keduanya berfungsi sama, yaitu memberikan identitas pada perangkat yang terhubung ke jaringan, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan antara IPv4 dan IPv6. Yang pertama, IP ini menentukan perutean data dalam jaringan agar data bisa dikirimkan ke tujuan yang tepat. Yang kedua, versi pertama IP address yang paling banyak digunakan, yaitu versi ini mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan, tapi tidak menjamin kualitas pengiriman data atau layanan. IPv4 juga merupakan protokol tanpa koneksi, yang berarti pengiriman paket data akan tetap dilakukan tanpa harus memastikan apakah perangkat yang dituju sudah siap. Berikut IPv4. IPv6, Internet Protocol versi 6 atau IPv4, adalah versi terbaru IP address yang juga digunakan sebagai Internet Protocol Next Generasi. Fungsinya mirip dengan Internet Protocol versi 4, yang menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet. Namun tidak seperti IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Yang tadi merupakan perbedaan, atau setelah mengetahui pengertian kedua protokol tersebut, sekarang saatnya melihat perbandingan antara IPv4 dan V6. Pada dasarnya perbedaan IPv4 dan V6 terletak pada format dan ukurannya, di mana IPv4 merupakan alamat numerik hanya 32 bit atau 32 angka, sementara IPv6 merupakan alamat alfanumerik berisi huruf atau 128 bit. Untuk jelasnya teman-teman bisa searching di Google. Dari segi keamanan,
IPv6 lebih unggul dibandingkan IPv4, terutama karena protokol versi baru ini dilengkapi dengan IP security atau IPsec, yaitu rangkaian protokol yang mengamankan komunikasi jaringan pada lapisan IP. Dari segi layanan kecepatan, hasilnya keduanya menghadirkan kecepatan yang sama dalam koneksi langsung. Akan tetapi lebih banyak bukti menunjukkan bahwa IPv6 lebih cepat daripada IPv4. Salah satunya adalah studi dari Akamai yang menunjukkan bahwa performa IPv6 lebih unggul dibanding IPv4 dalam 4 jaringan seluler terbaik di Amerika Serikat. Berikut prinsip kerja dari TCP/IP. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengiriman barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. Itu merupakan prinsip kerja dari TCP/IP. Yang berikut lagi prinsip kerja sistem seluler. Prinsip kerja sistem seluler adalah mikrofon menerima suara dari pengirim. Gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Itu prinsip kerja sistem seluler. Berikut sistem microwave. Sistem microwave merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Rentang frekuensi gelombang mikro yang digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave ini banyak digunakan dalam industri seperti penyiaran menggunakan tautan gelombang mikro untuk mengirim informasi atau program dari studio ke lokasi pemancar yang bisa jadi jaraknya bermil-mil. Prinsip kerja yang berikut dari sistem VSAT IP. VSAT IP bekerja dengan mengkonfigurasikan data melalui hub sebelum ditransmisikan ke satelit geospasial. Bagian satelit akan bekerja sebagai reaktor frekuensi. Selanjutnya sistem atau prinsip kerja sistem optik atau yang biasa dikategorikan fiber optik. Cara kerja dari kabel fiber optik adalah mengubah listrik dengan penghantarnya berupa cahaya, maka pengaruh kepada elektromagnetik pun berkurang menjadi fiber optik lebih cepat ketimbang tembaga. Itu merupakan prinsip kerja sistem optik. Yang terakhir merupakan cara kerja sistem WLAN. Cara kerja data yang dapat diakses secara nirkabel melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik dengan teknologi spread spectrum atau yang biasa disingkat dengan SST. Teknologi ini mampu membuat pengguna dapat menggunakan suatu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu perkembangan dari teknologi sebelumnya, atau kode division multiple access atau CDMA. Teknologi SST menggunakan dua metode
pendekatan, yaitu direct sequence spectrum atau DSSS, dan frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.